Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian baru saja mempelajari tentang materi usaha dan pesawat sederhana. Nah, kali ini kita akan latihan soal bersama-sama ya, supaya kalian lebih memahami tentang materi usaha dan pesawat sederhana. Bagaimana? Sudah siap? Kita mulai soal yang pertama. Perhatikan pernyataan berikut ini. Edo mendorong meja dengan gaya sebesar 30 Newton, sehingga meja berpindah sejauh 2 meter. Kemudian yang kedua, seekor kuda menarik delman dengan gaya sebesar 4.000 Newton, sehingga delman berpindah sejauh 15 meter. Yang ketiga, sebuah mobil menghantam sebuah pohon dengan gaya 2000 Newton sehingga pohon tumbang di tempat. Pernyataan di atas yang merupakan contoh usaha dalam IPA adalah, nah, kalian tahu ya bahwa syarat dikatakan melakukan usaha itu adalah harus ada gaya dan harus ada perpindahan. Kita cek masing-masing pernyataan di atas. Untuk pernyataan yang pertama, ini sudah ada gaya, sudah ada perpindahan. Berarti nomor satu dikatakan melakukan usaha. Pernyataan yang kedua, ini juga sudah ada gaya dan juga sudah ada perpindahan. Berarti nomor dua juga dikatakan melakukan usaha. Sedangkan pernyataan di nomor tiga, nah ini memiliki gaya tetapi tidak terjadi perpindahan. Maka nomor tiga tidak dikatakan melakukan usaha. Berarti pernyataan di atas yang merupakan contoh usaha dalam IPA adalah pernyataan nomor satu dan pernyataan nomor dua. Bagaimana? Paham ya? Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Dayu menarik sebuah gerobak berisi pasir dengan gaya sebesar 500 Newton. Kita tulis terlebih dahulu. Gaya disimbolkan dengan F sama dengan 500 Newton. Sehingga gerobak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Perpindahan disimbolkan sebagai S sama dengan 10 meter. Berdasarkan pernyataan tersebut, besar usaha yang dilakukan Dayu adalah berarti diminta mencari W. Nah, rumusnya W adalah F dikali dengan S. F-nya 500, kemudian S-nya adalah 10. Sehingga sama dengan 5000 Joule. Berarti nomor 2 ini jawabannya adalah yang D. Sekarang nomor 3. Jarak yang ditempuh oleh mobil saat melaju dengan usaha sebesar 15.000 Joule dan gaya sebesar 500 Newton adalah, kita tulis dulu yang diketahui, W-nya sama dengan 15.000 Joule. Kemudian gayanya sama dengan 500 Newton. Yang ditanya jarak, berarti yang ditanya adalah S. Nah, terinspirasi dari rumus W sama dengan F dikali dengan S, maka untuk mencari S, ini rumusnya adalah W dibagi dengan F. W-nya adalah 15.000 dibagi dengan 500. Kita coret, berarti 150 dibagi 5 berapa? Ya, betul sekali, 30 meter. Nah, bagaimana? Paham ya? Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke soal nomor 4. Besar daya yang dilakukan oleh seekor sapi yang menarik gerobak dengan gaya, kita tulis ya, gaya sama dengan 7000 Newton. Sehingga gerobak tersebut dapat berpindah sejauh 10 meter. Berarti perpindahan simbolnya adalah S sama dengan 10 meter. Dalam waktu simbolnya adalah T sama dengan 35 detik. Nah, yang ditanya adalah daya. Daya itu disimbolkan dengan P. Nah, rumus daya itu adalah W dibagi dengan T. Sedangkan kita tahu bahwa W rumusnya adalah F dikali dengan S. Nah, tetap dibagi dengan T. Kita masukkan nilainya. F-nya sama dengan 7000, S-nya sama dengan 10,
dan T-nya sama dengan 35. Nah, 70-nya dengan 35 bisa kita coret. Tinggal berapa? Tinggal 2. Berarti tinggal 200 dikali dengan 10. 200 dikali 10 berapa? Ya, betul sekali. 2000. Satuannya adalah watt. Bagaimana? Paham anak-anak? Mantap, paham ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, sekarang kita menuju ke soal nomor 5. Prinsip kerja pesawat sederhana pada saat seseorang mengangkat barbel adalah, nah anak-anak, pada saat mengangkat barbel, telapak tangan, nah yang memegang barbel itu disebut sebagai beban. Nah, sedangkan titik tumpu itu pada siku. Nah, sehingga kuasa, sehingga kuasa, kuasanya ini yang disebut sebagai kuasa di sini adalah lengan, lengan bagian bawah. Nah, sehingga posisinya di sini adalah siku, lengan bawah, dan telapak tangan. Kalau kita tuliskan, siku ini sebagai titik tumpu, lengan bawah sebagai kuasa, dan telapak tangan sebagai beban. Nah, apabila kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban, maka prinsip kerja pesawat sederhana pada saat seseorang mengangkat barbel adalah pengungkit jenis yang ketiga. Nah, berarti ini jawabannya adalah yang D. Bagaimana Nana? Paham ya? Oke, paham. Selanjutnya, untuk nomor 6. Prinsip kerja pesawat sederhana pada saat otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya adalah, nah, pada saat otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya, nah, beban berada di antara tumpu dan kuasa. Nah, sehingga termasuk pesawat sederhana pengungkit jenis yang kedua. Nah, ini. Sudah ya? Itu nomor 6. Oke, kita lanjutkan soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut sebagai acuan untuk menjawab pertanyaan nomor 7 dan nomor 8. Nah, alat yang termasuk ke dalam golongan bidang miring adalah, nah, tahukah kalian bidang miring? Nah, bidang miring itu adalah alat bantu yang permukaannya memang sengaja dibuat miring. Nah, salah satu contoh alat yang bekerja berdasarkan prinsip bidang miring adalah kapak, pisau, obeng, sekrup. Nah, jalannya di pegunungan. Nah, gitu. Nah, dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, maka yang termasuk golongan bidang miring adalah yang nomor 2. Nah, untuk nomor 8, alat yang termasuk ke dalam golongan roda berporos adalah, nah, roda berporos itu anak-anak pesawat sederhana yang memakai roda dan mempunyai poros tempat roda berputar. Nah, dari contoh di sini maka alat yang termasuk ke dalam golongan roda berporos adalah, nah, roda pada gerobak. Nah, ini yang biasa digunakan untuk memindahkan pasir gitu ya. Berarti ini nomor 8 ini jawabannya adalah yang D. Oke, paham ya? Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Prinsip kerja tangan anak yang sedang menarik koper pada gambar di atas sama dengan prinsip kerja yang mana yo? Nah, Nana coba kalian amati. Lengan anak yang menarik koper,
Nah, lengan anak yang menarik koper ini disebut sebagai kuasa. Nah, jari-jari yang memegang koper, nah jari-jari yang koper ini disebut sebagai titik tumpu. Nah, kopernya sendiri disebut sebagai beban. Dikarenakan titik tumpu berada di antara kuasa dan beban, nah maka ini termasuk dari pesawat sederhana pengungkit jenis yang pertama. Nah, sudah paham ya? Oke, selanjutnya. Berikut merupakan gambaran skematis tangga yang ada di rumah Dayu. Panjang tangga tersebut adalah 8 meter. Nah, sedangkan ketinggiannya adalah 4 meter. Keuntungan mekanis dari penggunaan tangga tersebut adalah, nah kalian tahu bahwa keuntungan mekanis itu rumusnya adalah S dibagi dengan H. S ini adalah bidang miring. Yang permukaannya miring, kita tulis sebagai nilainya adalah 8. Sedangkan H ini adalah ketinggian. Nah, kita tulis di sini adalah 4. Berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2. Berarti nomor 10 jawabannya adalah yang B. Sudah? Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Termasuk pengungkit jenis berapakah gambar tersebut? Mengapa demikian? Sebutkan 2 contoh benda yang ada di sekitar kamu yang menggunakan prinsip kerja pengungkit tersebut. Dari gambar kita tahu bahwa titik tumpu ini berada di antara gaya kuasa, nah dan beban. Nah, karena tumpu ini berada di antara kuasa dengan beban, maka ini termasuk pengungkit jenis yang pertama. Nah, kira-kira contohnya apa saja coba? Iya, betul sekali, gunting. Terus pemotong kuku. Nah, apalagi pemotong rumput. Iya, kemudian tang. Nah, terus jungkat-jungkit. Nah, dan lain-lain. Ya, oke. Kemudian kalau sudah, sekarang kita ke soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, hitunglah besar usaha yang dikerjakan oleh balok, kemudian yang B besar daya yang dilakukan oleh balok. Kita tulis dan diketahui ya. Di sini ada M sama dengan 6 kg. Kemudian ada F sama dengan 120 Newton. Kemudian ada jarak perpindahan nilainya adalah 2 meter. Yang pertama kita diminta untuk menghitung usaha. Nah, usaha itu rumusnya adalah F dikali dengan S. Sudah ada F, sudah ada S, langsung kita hitung ya. Berarti 120 kita kalikan dengan 2 sama dengan 240. Nah, satuannya adalah Joule. Kemudian yang bagian B, kita diminta mencari daya. Daya disimbolkan dengan P dari bahasa Inggris, power. Nah, rumusnya P itu adalah W dibagi dengan T. Kita sudah menghitung W-nya. Kita masuk aja 240. Nah, T-nya dari sini. Nah, kita tulis sebagai 10 detik. Kita coret berarti sama dengan 24. Satuannya adalah watt. Paham ya? Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, nomor 3. Perhatikan 2 gambar pengungkit di bawah ini. Ada pengungkit A dan ada pengungkit B. Pengungkit manakah yang lebih membutuhkan sedikit energi jika digunakan? Nah, untuk mendapatkan energi yang sedikit, maka diperlukan keuntungan mekanis yang besar. Nah, dan sebaliknya,
untuk mendapatkan energi yang besar, maka diperlukan keuntungan mekanis yang kecil. Nah, sekarang kita hitung ya masing-masing keuntungan mekanik baik yang A maupun yang B. Nah, kita hitung. Keuntungan mekanik itu rumusnya adalah lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Bagaimana cara menentukan yang mana lengan kuasa, yang mana beban? Lihat tanda panahnya. Nah, ini sebagai lengan kuasa. Ini sebagai lengan kuasa. Nah, sedangkan ini sebagai lengan beban. Ini sebagai lengan beban. Ya, kita hitung ya. Untuk yang A. Nah, lengan kuasanya berapa di sini? 20. Terus di sini 120. Berarti sama dengan 1/6. Sedangkan yang B, nah, berapa lengan kuasanya? 80. Kemudian berapa lengan bebannya? 60. Kita coret, kita bagi 2 berarti 4/3. Nah, dikarenakan keuntungan mekanis dari pengungkit B lebih besar daripada keuntungan mekanis dari pengungkit A, maka yang membutuhkan energi yang paling sedikit itu adalah yang B. Ya, paham ya? Oke. Lanjut. Sekarang kita ke soal selanjutnya. Saya hapus. Nah, sekarang 4. Perhatikan gambar berikut. Berapakah besar beban yang ditarik oleh katrol majemuk di atas? Nah, untuk mencari beban, nah maka kita gunakan rumus keuntungan mekanis sama dengan W dibagi dengan F. Mencari keuntungan mekanik pada katrol majemuk, kita cukup menghitung banyaknya tali. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. Kita tulis di sini 4. Nah, yang ditanya adalah bebannya, sedangkan gaya sudah ada di sini. Kita tinggal masukkan, kita isi dengan 8. Sehingga mencari W, kita kalikan silang, berarti 4 dikali dengan 8 sama dengan 32 Newton. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah? Kalau sudah, saya hapus. Saya lanjutkan ke soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Berapakah keuntungan mekanis bidang-bidang tersebut? Wah, seperti soal yang tadi ya. Udah kita tulis rumusnya. Keuntungan mekanis itu rumusnya adalah S dibagi dengan H. S-nya sudah ada, 15. H-nya juga sudah ada. Kita tulis. Nah, 15 dibagi 3 sama dengan. Jadi, keuntungan mekanis bidang miring ini nilainya adalah 5. Wah, bagaimana? Mudah-mudahan paham ya dengan pembahasan latihan-latihan soal yang berhubungan dengan usaha dan pesawat sederhana. Nah, sampai ketemu lagi di latihan soal selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.